Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Kerinci akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coaching dan juga cuci. Bersama saya Anita SPD, guru SD Negeri 137 garis miring 3 Kota Salak. Saya John Henry SPD MSI, calon guru penggerak angkatan ke-11 dari SMA Negeri 6 Kerinci. Dan saya Fitri Permatasari, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 16 Kerinci. Selamat menyaksikan. Salam Salam guru guru penggerak. penggerak. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam, Bu Anita. Apa kabar? Iya, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu, apa kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Nah, Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Fitri. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach akan saya amati dan akan saya nilai apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu Fitri memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coaching. Nah, jangan lupa ya Bu, sesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, prosesi kreatif, dan maksimalkan kompetensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya lakukan kepada Ibu Fitri adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama presence, kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan berbobot. Oh ya. Terus pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu Fitri kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir atau yang ketiga, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Fitri dalam proses coaching hari ini? Saya ingin coach saya ini Mic-nya, Bu. Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oh ya, baik Ibu, demikian dulu ya Ibu Fitri, proses observasinya kita. Silakan melakukan coachingnya terhadap coach. Semoga sukses ya Bu. Iya Bu, terima kasih Bu atas kesempatannya. Ya. Assalamualaikum Pak John, selamat pagi Pak. Apa kabarnya? Waalaikumsalam, pagi juga Bu. Kabar baik Bu. Uh, Alhamdulillah baik juga Pak. Oh iya, katanya ada yang mau Bapak ceritakan dengan saya ya Pak? iya nih Bu, kalau Ibu ada waktu, boleh kita bercerita sebentar. Saya lagi ada masalah nih Bu. Boleh Pak, kebetulan sekarang saya lagi ada jam kosong. Emangnya apa permasalahannya Pak?
Ini Bu, mungkin ada masalah di kelas saya tuh. Oh, kira-kira apa yang bisa saya bantu, Pak, ya dari permasalahan Bapak ini? Terus, apa harapannya setelah, kita melakukan coaching nantinya? Eh, Gini Bu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya. Semoga saja setelah saya berbicara dengan Ibu Fitri, saya bisa mendapatkan gambaran apa yang perlu saya lakukan depannya untuk mengatasi masalah saya nanti itu Bu. Betul. Memangnya ada masalah apa ya, Pak? Sepertinya serius. Iya serius Bu, jadi gini Bu, ada satu siswa di kelas saya apabila masuk pelajaran matematika, dia selalu tidak semangat gitu untuk belajar. Bahkan kadang tugas pun jarang sekali dia kerjakan gitu. Nah, hal itu yang membuat saya pusing Bu, dan terus berkelanjutan gitu Bu Fitri. Baik, tadi Bapak bilang ada seseorang yang kurang semangat dalam belajar ya, Pak. Apalagi dalam pelajaran matematika dan jarang mengerjakan tugas ya, Pak. Apakah Bapak sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Eh, Kayaknya sudah Bu. Saya sudah memanggil anak tersebut, kemudian menanyakan apa penyebabnya, dan dia tidak suka dengan pembelajaran matematika itu, Ibu Fitri. Lalu Pak, dari pengamatan Bapak, mengapa kira-kira dia tidak menyukai pelajaran matematika ya, Pak? Uh, iya Bu, mungkin karena sudah menjadi image murid gitu kan, karena matematika itu susah gitu. Namun setelah saya amati dan saya menanyakan langsung pada anaknya, ternyata anak tersebut tidak suka dengan pelajaran matematika karena menganggap matematika itu sulit, karena ada berhitungnya, apalagi ada soal-soal ceritanya yang susah dimengerti Bu, Bu Fitri. Nah, kira-kira seperti apa sih Pak kondisi ideal yang Bapak harapkan yang ada pada anak tersebut? Tentu saja saya berharap anak tersebut bisa mengikuti pembelajaran matematika gitu dengan baik seperti dia mengikuti pembelajaran yang lainnya gitu, atau termotivasi untuk belajar matematikanya Bu. Gitu, Bu. Kalau begitu, apa yang bisa Bapak lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut, Pak? Eh, Iya Bu, jadi berdasarkan pengamatan yang sudah saya lakukan, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik atau kurang tepat sehingga anak itu tidak semangat dalam mengikuti pembelajaran. Jadi Bu Fitri, hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak dengan memperbanyak speaking, kemudian memilih media yang menarik agar siswa lebih berminat lagi untuk belajar matematika gitu, Bu Fitri. Baik, Pak. Apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil Bapak terapkan di kelas? Oh ada Bu, jadi metode yang pernah saya lakukan waktu itu yaitu membuat ice breaking dengan berantai gitu. Jadi waktu itu siswa melakukan dengan berkelompok dan menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai. Jadi Bu Fitri, secara otomatis saya membaca teks yang dibagikan tapi dilakukan dengan teknik game gitu, sesuai dengan pembelajaran. Nah, hasilnya seluruh siswa terlibat aktif dalam pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian saya juga membuat perencanaan pembelajaran yang begitu mengasihkan gitu, Bu Fitri. Luar biasa ya, Pak. Jika kita rating dari 1 sampai 10, menurut Bapak
berapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar siswa tersebut, Pak? Gitu. Kalau saya berikan peringkatnya Ibu, skalanya, saya pinginnya 10 gitu Bu. Tapi saya rasa 8 atau 9 sudah cukup kiranya Bu tuh, kira-kira gitu. Baiklah, untuk selanjutnya apa rencana yang akan Bapak lakukan? Terus bagaimana langkah-langkahnya? Mungkin ke depannya saya akan melakukan, saya akan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi gitu. Tidak itu atau monoton gitu. Juga saya akan selingi dengan listening yang membangkitkan semangat siswa, kemudian yang sangat menarik, seperti pesan berantai yang sangat menarik, serta mengupdate segala informasi terkait dengan cara mengajar yang berpihak pada murid. Kemudian agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai seorang guru tuh Bu Fitri. Baik Pak, siapa ya kira-kira yang bisa membantu Bapak dalam menyusun rencana tersebut? Iya ya Bu ya, yang mungkin yang bisa membantu saya dalam menyusun rencana ini mungkin kepala sekolah atau rekan sejawat Bu, yang satu jurusan dengan saya gitu. Dan tak lupa juga saya menyampaikan dengan orang tua muridnya gitu Bu Fitri. Kira-kira berapa lama sih Pak waktu yang Bapak butuhkan untuk melakukannya itu? Tidak begitu lama, hal ini akan saya terapkan secepat mungkin gitu. Mungkin hanya saja pencapaiannya saja yang akan membutuhkan waktu yang lama, karena tidak ada yang instan Bu. Jadi kita membentuk siswa itu memang harus ada prosesnya gitu, kira-kira Bu. Betul Pak. Nah, kapan kira-kira Bapak bisa melaksanakan rencana tersebut? Mungkin secepatnya Bu, mungkin dalam minggu ini gitu, agar murid segera mendapatkan hak belajarnya, sehingga terlaksana pembelajaran yang menyenangkan baik murid maupun tenaga pendidiknya itu Fitri. Terus komitmen seperti apa yang Ibu akan laksanakan agar rencana yang Bapak akan laksanakan agar rencana ini berjalan dengan baik? Mungkin saya akan konsisten secara terus-menerus dan belajar dengan mengupdate segala informasi, kolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik baik dengan guru hebat ya baik yang ada di sekolah maupun yang di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik, sehingga saya bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan metode dan strategi pembelajaran yang lebih baik lagi. Sehingga kehadiran saya di kelas itu selalu dirindukan atau dinantikan oleh peserta didik itu Bu Fitri. Baik Pak, untuk dukungan sendiri, apakah ada dukungan lain dari pihak lain yang Bapak butuhkan saat ini? Mungkin di sekolah dukungannya mungkin sarana yang memadai gitu. Kemudian dukungan moral yang sudah saya dapatkan dari kepala sekolah maupun dari rekan sejawat. Mungkin tinggal bagaimanalah dari saya lagi untuk tetap konsisten untuk bisa melaksanakan apa yang saya lakukan untuk kedepannya tuh Bu Putri. Baiklah Pak, semoga rencana yang Bapak inginkan tadi dapat berjalan dengan lancar ya Pak. Nah, bagaimana perasaan Bapak setelah kita berbincang tadi? Alhamdulillah Bu, sekarang saya tuh merasa termotivasi, merasa sangat senang, lega, kemudian saya tertantang untuk segala yang sudah saya lakukan tadi untuk menemukan solusinya gitu dalam perbincangan kita itu.
Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bu Fitri yang telah membantu saya untuk menemukan solusi masalah saya sendiri gitu, Bu Fitri. Syukurlah kalau begitu ya Pak. Apakah masih ada hal yang ingin Bapak sampaikan? Mungkin untuk sementara tidak, Bu. Mungkin terima kasih banyak telah meluangkan waktunya Ibu, telah dan menyita waktu Ibu dalam mengatasi masalah saya ini, Bu. Sama-sama Pak, tetap semangat ya Pak. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Fitri, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar, dengan baik atau bagaimana? Alhamdulillah Bu Anita tadi berjalan dengan baik dan lancar. Oh ya, alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci tadi, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Fitri. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya, Bu? Oh iya Bu, baiklah, pada saat coaching tadi, saya sudah menerapkan percakapan dengan alur tirta, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Saya juga sudah menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oh ya, baiklah Bu Fitri, Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, juga ada beberapa catatan Bu Fitri. Jadi, tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching, kemudian Bu Fitri juga sudah mengarahkan Koci tadi untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Bu Fitri sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koci, agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Arahnya di situ Ibu sudah ada kehadiran penuh, kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci tadi. Luar biasa apa yang Ibu sudah pastikan untuk proses coaching. Hari ini mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh iya, satu lagi Bu, untuk kedepannya kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan pelaksanaan coaching hari ini? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya yaitu, saya ingin lebih memahami lagi tentang alur tirta, kemudian, untuk melakukan coaching supaya, coaching selanjutnya itu menjadi lebih baik lagi. Oh ya, baiklah Bu, luar biasa sekali ya. Jadi Ibu akan mendalami lagi alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Ya Bu Fitri, baik, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini ya Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video dari kami dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru. Salam guru.